Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang tentang komunikasi efektif. Sebelumnya, kenalin, saya Lulia Putri Salsabila. Halo. Selamat menyaksikan. Komunikasi efektif. Teman-teman, komunikasi efektif adalah proses menyampaikan pesan dengan cara yang jelas, mudah dipahami dan diterima oleh lawan bicara sesuai dengan maksud kita. Jadi, bukan sekedar berbicara, tapi juga memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan benar-benar dimengerti oleh orang lain. Misalnya, ketika dosen menjelaskan materi di kelas dan mahasiswa paham dengan baik. Itulah contoh komunikasi yang efektif. Selanjutnya, tujuan utama komunikasi efektif adalah agar pesan bisa dipahami dengan jelas, membangun hubungan yang baik, mendorong kerjasama, dan menghindari kesalahpahaman. Dengan begitu, komunikasi menjadi sarana penting untuk memperkuat hubungan antar individu, baik di lingkungan kampus, kerja, maupun masyarakat. Dalam komunikasi efektif, ada beberapa unsur penting yang perlu kita ketahui. Pertama, komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan yaitu isi atau informasi yang ingin disampaikan. Ketiga, media yaitu saluran atau cara penyampaian, bisa secara lisan, tulisan, atau melalui media digital. Yang keempat, komunikan yaitu orang yang menerima pesan. Dan yang terakhir, umpan balik atau feedback, yaitu respon dari penerima pesan terhadap apa yang kita sampaikan. Semua unsur ini harus berjalan seimbang agar komunikasi bisa berlangsung efektif. Komunikasi dikatakan efektif jika memiliki beberapa ciri berikut. Yang pertama, pesan yang disampaikan jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, terdapat timbal balik atau respon dari lawan bicara. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai situasi. Yang keempat, terjalin kontak mata dan ekspresi yang baik. Yang kelima, serta mengandung empati dan saling menghargai. Jadi, bukan hanya apa yang kita katakan, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya yang menentukan keberhasilan komunikasi. Agar komunikasi berjalan lancar, ada beberapa prinsip penting yang perlu kita terapkan. Pertama, berpikir sebelum berbicara, supaya kata-kata kita tidak menyinggung orang lain. Yang kedua, dengarkan dengan penuh perhatian, karena komunikasi dua arah tidak hanya berbicara, tapi juga mendengarkan. Ketiga, gunakan bahasa tubuh yang positif, seperti senyum, anggukan, dan kontak mata, agar pesan lebih mudah diterima. Yang keempat, jujur dan terbuka, karena kejujuran akan menumbuhkan kepercayaan. Dan kelima, sesuaikan gaya bicara dengan lawan bicara. Misalnya, berbicara dengan dosen tentu berbeda dengan berbicara dengan teman sebaya. Komunikasi efektif bisa kita terapkan di berbagai situasi kehidupan. Contohnya di kampus. Saat berdiskusi kelompok, kita harus saling mendengarkan dan menyampaikan pendapat dengan sopan. Contoh di tempat kerja, menyampaikan instruksi dengan jelas dapat mencegah salah paham. Contoh di lingkungan keluarga, berbicara dengan lembut dan menghargai pendapat orang tua juga termasuk komunikasi yang baik. Dan di media sosial, kita harus berkomentar dengan sopan serta menghindari penyebaran informasi palsu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi efektif sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa membangun hubungan yang harmonis, menghindari konflik, serta menciptakan lingkungan yang positif dan saling menghargai. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.